Pendek kata, semua kegiatan-kegiatan positif ya itu bisa tertampung di ruang ketiga ya. Nah, ruang ketiga ini tidak dibatasi hanya seperti jalan, trotoar, taman kota, hutan kota. Bukan hanya itu, tapi juga taman bacaan, perpustakaan keliling ya, yang singgah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu merupakan ruang ketiga juga. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasya. Ya teman-teman, jaki pagi di tanggal 6 Januari ya 2025. Kemarin Babe jaki di alun-alun Pamulang, terus lanjut ke Pasar Kaget di sekitar area kampus ya, Unpam atau Universitas Pamulang. Nah, sayangnya tadinya Babe berencana mau masuk kampus Unpam ya, cuman nggak tahu kenapa ditutup, sepi. Biasanya rame, tak mungkin yang kuliah sekarang pindah di kampus Puspiptek ya, Unpam Puspiptek mungkin. Jadi ya udah, Babe lanjut ke Pasar Kaget. Oke, pagi kali ini alhamdulillah Babe masih jaki lagi seperti biasa di jalan kesehatan, sembari berangkat kerja. Teman-teman, Babe kan pernah ngomong ya terkait ruang ketiga yang fungsi atau manfaatnya itu begitu penting, terutama untuk produktivitas warga dalam keseharian, mulai dari interaksi antar warga, mewadahi kreativitas ya. Pendek kata, semua kegiatan-kegiatan positif ya itu bisa tertampung di ruang ketiga ya. Nah, ruang ketiga ini tidak dibatasi hanya seperti jalan, trotoar, taman kota, hutan kota. Bukan hanya itu, tapi juga taman bacaan, perpustakaan keliling ya, yang singgah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu merupakan ruang ketiga juga. Misalnya saja yang ada di stasiun Sudirman ya, di sana ada ruang baca ya. Tapi nggak tahu, waktu itu Babe ke sana tutup ya sayangnya. Terus di Blok M juga ada perpustakaan juga di situ ya. Jadi di situ tempat untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi, diskusi, sehingga warga Jakarta ya, baik yang memang penduduk Jakarta ataupun pendatang yang hanya bekerja, itu bisa saling melakukan aktivitas positif. Oleh karenanya ruang ketiga ini penting banget ya teman-teman. Dan bukan hanya itu, tadi Babe bilang, bukan hanya sekedar jalan, taman kota, hutan kota, tetapi juga ruang-ruang misalnya untuk mewadahi para komunitas ya. Bentuknya dalam bentuk apapun deh pokoknya. Ya, sarana olahraga juga termasuk ruang ketiga ya teman-teman. Kayak misalnya kalau di Pamulang ya, tempat Babe itu ada community center Pamulang, alun-alun Pamulang.
ruang ketiga di perkotaan memang harus disediakan oleh pemerintah ya, pemerintah daerah. Dalam hal ini misalnya di Jakarta ya Pemprov DKI Jakarta. Dan di Jakarta sendiri memang masuk dalam prioritas ya, salah satu pembangunan yang cukup masif waktu di zaman Anies Baswedan itu ya ruang ketiga terkait pembangunan jalan trotoar, terus hutan kota, taman kota juga. Karena memang gimana ya, kalau di perkotaan itu ya benar, Babe sepakat bahwa ada 3 ruang ya. Yang ruang pertama adalah ruang keluarga atau rumah ya. Terus ruang kedua adalah tempat bekerja ya. Ruang ketiganya ini, ruang publik ini. Nah, sampai sekarang tantangan yang masih cukup agak sulit adalah kesadaran dari pengguna jalan yang seringkali membahayakan para pejalan kaki. Ya, sebagai contoh yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika ada motor naik ke trotoar, udah berapa kali tuh Babe hampir kena serempet motor. Kadang-kadang kalau lagi nyebrang di lampu merah, mobil atau motor nyerobot, masih banyak yang lainnya lah. Ini perlu proses panjang sepertinya. Nah, ini contohnya ya, baru Babe ngomong. Contohnya seperti itu tuh. Nah, kayak gini contohnya. Mau gimana lagi? Oke teman-teman, nyebrang dulu ya. Itu aja ya teman-teman, nanti disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.